Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Ibu Nurul Hidayah, SEMSI, Koordinator PPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Bapak Sofyan Halim, SEMAK, CA ACPA, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, owner KJA Sofyan Halim. Bapak Edi Suroso, SEMAK, CA CPA, auditor dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Ibu Yulia Yustika Sari, SE MSc, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, owner Yustika Batik. Ibu Yulis Diana Alfia, SEMSA, AK CPA, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Ibu Suri Maharani Esos MAK, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Ibu Siti Sartinyah, SEMAK, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Ibu Triani Budi Yastuti, SEMAK, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Yang kami hormati, Bapak Marjaya SPD, Wakahumas SMK YMIK beserta jajaran. Ibu Fauziah SPSI, Wakil Bidang Humas MAN 10 Jakarta, beserta jajaran. Bapak Suyadi MPD, Wakil Kepala Sekolah SMA 101 Jakarta, beserta jajaran. Dan yang kami banggakan, teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, dan tentunya seluruh peserta dari SMK YMIK MAN 10 Jakarta dan SMA 101 Jakarta. Dengan sangat antusias, pada siang hari ini saya, Laili Puji Lestari, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, selaku Master of Ceremony, akan memandu jalannya kegiatan P2M ini hingga selesai. Sebelum kegiatan dimulai, kami dari panitia akan mengambil gambar untuk dokumentasi terlebih dahulu. Kepada panitia dipersilahkan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti kegiatan siang hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yes. Acara selanjutnya sambutan. Kepada peserta yang berbahagia,
Marilah kita mendengarkan sambutan dari Ibu Nurul Hidayah SEMSI, selaku Koordinator PPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Kepada yang terhormat Ibu Nurul Hidayah SEMSI, kami persilahkan. Ya, sudah oke suaranya? Oke, baik. Sudah, Bu. Baik, salam. Sudah jelas, Bu Nurul. Ya, baik. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Yang saya hormati Bapak Marjana SPD selaku Wakil Ketua Wakahumas ya, Wakil SMK YMIK. Kemudian yang saya hormati Ibu Fauzia, Wakil Bidang Humas MAN 10. Yang saya hormati Bapak Marjaya SPD selaku Wakahumas di SMA Negeri 101. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini atau siang hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu di acara virtual ya untuk pelaksanaan PPM webinar Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya mewakili Pak Dekan yang tidak bisa hadir dalam acara virtual ini karena Pak Dekan posisi sekarang sedang di jalan, sedang menuju ke wakili Pak Dekan. Ya. Dalam acara ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan dari SMA yang sempat hadir dan meluangkan waktunya untuk hadir pada acara PPM ini, dan juga anak-anak semuanya selamat siang, semangat ya untuk mengikuti webinar ini. Webinar ini merupakan sebenarnya implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi dari Universitas Mercu Buana. Ya, jadi pada kesempatan kali ini Mercu Buana memberikan semacam CSR-nya ya, CSR program CSR-nya kepada masyarakat. Dalam hal ini teman-teman dosen di sini memberikan program PPM-nya ini untuk anak-anak SMA. Saya juga ucapkan terima kasih nih kepada tim PPM Mercu Buana. Saya lihat di sini banyak sekali, ada Bu Yulia, ada Bu Yulis, ada Bu Siti Sarpingah, Pak Edi, kemudian ada Bu, siapa lagi nih, banyak banget ya, ada Bu Suri, kemudian ada Pak Yananto, Bu siapa nih, Bu Feni, kemudian banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan PPM kali ini. Dan sebagai rasa terima kasih saya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, saya mohon nanti kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Apabila nanti misalkan pelaksanaan ini menggunakan Zoom agak terkendala, maka mungkin bisa di-switch ya, bisa dibagi-bagi dengan menggunakan Google Meet. Karena dengan Google Meet itu hanya 100 yang bisa masuk, sedangkan kalau menggunakan Zoom ini kan bisa lebih dari 100. Nah, kemudian pada kegiatan kali ini saya mengharapkan nanti kegiatan PPM ini akan sangat bermanfaat atau ada nilai gunanya untuk menambah ilmu ya, terutama bagi anak-anak SMA. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan juga untuk Bapak Ibu guru. Dan acara ini, PPM ini adalah diselenggarakan setiap tahun sekali. Jadi mungkin kelompok ini bisa nanti tahun depan itu bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian dengan tema yang berbeda. Kemudian mungkin Ibu gurunya juga mau belajar tentang apa. Silakan nanti disampaikan saja programnya kepada teman-teman saya ini, teman-teman dosen. Jadi nanti ke depan kita akan terus melanjutkan hubungan kita ya sebagai mitra antara Mercu Buana dengan sekolah. Nah, selanjutnya untuk acara ini nanti saya harapkan nanti ada feedback ya Bapak Ibu dan anak-anak semua, kira-kira acara ini nanti manfaatnya atau mungkin harus menambahkan di sisi dari mana ya. Jadi nanti ketika ada feedback maka kita akan bisa istilahnya bisa meningkatkan lagi kualitasnya seperti itu. Dan karena ini waktunya sudah
siang ya, sudah mau 2:30. Saya akhiri sambutan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Hidayah SEMSI atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari perwakilan masing-masing sekolah kepada perwakilan sekolah SMK YMIK kepada yang terhormat Bapak Marjaya SPD selaku Wakahumas SMK YMIK kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Dekan UMB, saya atas nama Ibu Kepala Sekolah berucap terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk ikut dalam PMB dari program dosen-dosen UMB. Pada intinya, salam dari Ibu Kepala Sekolah bahwa SMK YMIK ini terbuka untuk segala transfer ilmu bila mana memang ada kerjasama yang berkelanjutan untuk Universitas Mercubuana maupun SMK YMIK. Mudah-mudahan apa yang akan diberikan dari materi hari ini dapat bermanfaat untuk siswa-siswi kami, yaitu siswa SMK YMIK dan mungkin juga siswa-siswa yang lain. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Marjaya SPD atas sambutannya. Selanjutnya perwakilan dari MAN 10 Jakarta kepada yang terhormat Ibu Fauziah SPSI kami persilahkan. Bu Fauziahnya belum ada. Baik, untuk selanjutnya kepada perwakilan SMA 101 Jakarta kepada yang terhormat Bapak Suyadi MPD kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari SMA 101 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Dan saya hormati Bapak Rektor Mercubuana, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan pada kakak-kakak panitia yang alhamdulillah mudah-mudahan yang sekarang ini siang hari ini ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Saya adalah Suyadi, saya wakil Tapras Humas dari SMA 101. Alhamdulillah dengan adanya webinar seperti ini Bapak Ibu, saya barangkali di samping untuk membuka wawasan anak-anak kita, saya sendiri juga alhamdulillah bisa bergaul ya dalam rangka webinar yang diadakan oleh Mercubuana. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya kita bisa
melaksanakan webinar seperti ini yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan generasi milenial yang unggul dan inovatif. Itu perlu sekali Bapak Ibu, ya itu diterima oleh mungkin calon mahasiswa Mercu Buana yang mungkin dari beberapa sekolah, terutama dari SMA 101, mengucapkan banyak terima kasih ya atas dilaksanakan webinar seperti ini. Artinya dapat meningkatkan potensi kita, ya, dapat merangsang kita ya untuk melangkah lebih maju lagi, walaupun terlaksana secara daring, Bapak Ibu. Ya sama saja, daring dan tatap muka juga sama saja karena hukumnya itu sama. Bapak Ibu yang saya hormati, ya untuk 101, alhamdulillah ya akan menerima berbagai pihak, terutama untuk ilmu-ilmu yang ditransfer dari manapun. Yang penting itu terkandung ya ilmu-ilmu yang positif, terutama seperti ini nanti akan mengacu kita, terutama anak-anak kita ya akan lebih maju lagi dan mempunyai dedikasi yang tinggi. Hanya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang ditransfer oleh webinar Mercu Buana dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada perwakilan MAN 10 kepada yang terhormat Ibu Fauziah SPSI. Kami persilahkan. Bentar. Mohon maaf sebentar ya. Baik, Ibu. Tes. Kedengaran suara saya, Mbak? Terdengar, Ibu. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dosen dari Mercu Buana, perwakilan dari 101 dan SMA YEMIK ya, dan juga anak-anak dari MAN 10 Jakarta dan juga beberapa sekolah yang lain ya, sudah memberikan kesempatan saya untuk memberi sambutan dari MAN 10 Jakarta. Acara atau kegiatan program yang memang dilaksanakan oleh Mercu Buana ini sangat bagus sekali ya untuk meningkatkan bagaimana proses kewirausahaan untuk buat anak-anak ya. Kedepannya kalau bisa sih ya ada lebih untuk actionnya ya, bukan hanya webinar saja atau seminar saja. Tes. Ya, masih terdengar Ibu. Oke, ya. Pola pengabdian masyarakat yang memang tiap tahun dilaksanakan oleh Mercu Buana ini sudah sangat bagus. Mudah-mudahan ada action yang lebih baik lagi ya, bisa memberikan pola pendidikan ke siswa-siswa baik dari madrasah maupun dari non madrasah ya, yang memang akhirnya anak-anak tahu. Salah satu contohnya hari ini adalah webinar mengenai kewirausahaan.
Sehingga dengan webinar ini mudah-mudahan ilmu yang memang diberikan hari ini bermanfaat dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih Bu Feni yang sudah membantu untuk pelaksanaan proses dari kegiatan pengabdian masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya bisa dilaksanakan kerjasama yang lebih baik lagi sehingga siswa-siswi dari sekolah baik dari Manskul ini lebih tertarik dan lebih tertantang untuk bagaimana sih mendalami yang namanya kewirausahaan. Karena walaupun kita sekolah madrasah di kewirausahaan di sini sangat berkembang sekali ya. Terutama di sini ada Bu Nusura, ada Bu Nur Hayati yang memang memberikan peran baik kepada siswa-siswi yang memang salah satu di antaranya model keterampilan dan bagaimana sih cara mereka berkembang atau terampil dalam bidang kewirausahaan. Makasih banyak anak-anak dari Manspuli yang sudah bergabung dan terima kasih juga kepada dosen-dosen dari Mercu Buana yang memang sudah mengundang kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPSI atas sambutannya. Baik rekan-rekan yang kami hormati, selanjutnya yaitu pemaparan 7 materi yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Untuk mempersingkat waktu, BEM 10 dan SMA 101. Kita akan sedikit menjelaskan cara untuk bergabung di masing-masing grup. Kepada masing-masing grup nanti dapat bergabung melalui breakout room yang tersedia di layar Zoom masing-masing di bagian bawah. Kemudian dapat memilih kelompoknya, kemudian menekan tombol join. Kemudian setelah selesai, rekan semuanya dimohon untuk kembali ke main room dengan menekan tombol lift, kemudian memilih live room, bukan live meeting. Sekali lagi, mohon diperhatikan saat akan kembali bergabung di main room, pada saat pilih opsi live, harap menekan live room. Untuk mempersingkat waktu, seluruh peserta diperhatikan. Tolong diulangi interupsinya, Kak. Baik, saya ulangi kepada rekan-rekan semua. Mohon untuk bergabung di masing-masing grup. Grup A, SMK YMIK, kemudian grup B, MAN 10, grup C, SMA 101. Bisa bergabung melalui breakout room yang tersedia di layar Zoom masing-masing di bagian bawah. Dengan klik breakout room, nanti akan ada pilihan di bawah. Ada room SMK YMIK, room B MAN 10, kemudian room C SMA 101. Nanti dari masing-masing bisa klik join. Oke, silakan Bu Tri. Ulang dari awal saja, Mbak. Sumber regulasi UMKM, ya, itu berdasarkan peraturan, ada peraturan, ya, peraturan presiden juga. Kemudian next, manajemen keuangan. Mbak Nisa nggak keluar? Nggak keluar, Bu. Nggak keluar nih. Ini sudah? Ulang dari awal saja.
Sudah Putri? Halo. Diulang. Dari apa? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan membahas tentang manajemen keuangan bagi UMKM. Bagaimana sih pelaku usaha, terutama kalian ya yang pemula, ya kalian bisa berusaha, tidak kalian sekolah dulu baru, tapi kalian juga sudah ya. Saya bisa nge-record. Jadi UMKM itu ada dasar hukumnya, ada regulasi UMKM itu, ada peraturan nomor 98 tahun 2014 dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2014. Sudah terlihat? Sudah. Oke. UMKM di Indonesia adalah mereka melakukan manajemen mulai bisnis. Ya, akuntansi itu sulit. Ya. Karena yang saya dapati mayoritas UMKM, terutama usaha mikro, yang terjadi adalah mereka adalah usaha rumahan, yang mayoritasnya pemiliknya adalah ibu rumah tangga. Jadi mereka sudah mendengar kata akuntansi mungkin terkesan ribet ya, susah ya. Nah, bagaimana dengan kalian? Kalian sudah belajar mungkin di SMK ada akuntansi, pusing atau tidak? Pusing Bu, hitung-hitungan. Mau pergi saja kalian harus punya rencana. Begitu juga ketika kalian ingin memulai usaha. Ada budgeting juga, ada kontrolnya, ada audit, ada reporting. Nah, di sini pengertian manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan memiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Ya, keuangan dalam suatu usaha menjadi pondasi yang kuat terbangunnya sebuah usaha. Keuangan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah usaha. Ya. Next, tujuan manajemen keuangan yang pertama itu adalah menjaga arus kas, kemudian memaksimalkan keuangan perusahaan, mempersiapkan modal, memaksimalkan keuntungan. Ya, kita tidak mungkin kita usaha tapi kita nggak mau untung. Ya, kita tidak mungkin kita mau usaha tapi kita pengennya usahanya 5 tahun aja lah gitu. Nanti kalau sudah 5 tahun udah balik modal sudah tutup. Ya, kan nggak begitu ya. Kalau kita pengen usaha pengennya untung, pengen berkelanjutan ya. Kalau bisa malah ekspansi ya. Kemudian meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko operasional serta memastikan kelangsungan hidup usaha yang tadi saya sampaikan.
Kemudian, apa sih manfaat manajemen keuangan? Ya, di sini ada laporan keuangan. Ya, kalian mungkin sudah ada yang sudah belajar apa sih itu neraca, apa sih itu harga pokok penjualan, ya kan? Harga pokok produksi, apa sih itu laporan laba rugi? Ini saya skip ya. Nah, selanjutnya adalah tips membangun UMKM. Ya, yang pertama, hindari mahal. Jangan sampai pengeluaran bisnis Anda membengkak hanya karena harus melunasi pokok dan bunga hutang. Yang terjadi saat ini adalah banyak UMKM atau pelaku usaha kecil yang berhutang, ya, berhutang mungkin tidak melalui bank, mungkin melalui koperasi yang bunganya sangat besar. Nah, itu bukannya menjadikan mereka maju, bukan menjadikan modal mereka bertambah, tapi malah justru mereka terdapat pengeluaran lebih untuk membayar bunga, ya. Padahal hutangnya tidak seberapa, tapi justru hasil penjualannya untuk membayar hutang. Next, fokus pada hal yang berbau biaya. Merencanakan anggaran selama satu periode untuk pengeluaran besar seperti biaya sewa, penggajian, pajak, bunga, harga pokok penjualan, utang, utilitas, dan biaya operasional lainnya dapat membantu Anda mengurangi beban keuangan. Kemudian, pertahankan batas antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Yang sering terjadi adalah disatukan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Ya, itu yang sering terjadi. Jadi kalau misalkan ada uang hasil penjualan, masukkan, ternyata butuh uang nih buat undangan, butuh uang nih buat bayar sekolah anak. Nah, ngambilnya dari uang situ, dari uang bisnis, ya. Jadi tidak, ya. Ini yang masih banyak terjadi. Ya. Tapi karena mayoritas yang tadi saya infokan, mayoritas UMKM itu mereka tidak memisahkan ini, keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Belum ada catatan keuangan yang baik. Ya. Kemudian yang keempat ada pantau dan evaluasi secara konsisten pergerakan keuangan bisnis, ya. Anda harus mengetahui kemana saja aliran uang bisnis Anda mengalir. Next, ya. Ini contoh, ketika kalian akan memulai usaha, ya. Jadi kalian harus mengetahui berapa sih saya harus jual, ya. Contohnya ini, Indomie telur, harga jualnya 10.000. Modalnya itu Indomie 2.850, telur 1.700. Untungnya 5.450, ya. Tapi selain bahan baku ini, kalian juga harus mempertimbangkan apa? Kalian harus mempertimbangkan hal lain, seperti gas, ya. Apalagi dibutuhkan untuk membuat Indomie telur? Selain gas. Air kalau beli dari galon, Bu. Air kalau beli dari galon, oke. Next. Apa lagi? Apakah isinya cuma Indomie telur? Kan enggak juga, kan? Tempatnya, Bu. Oh, tempatnya boleh. Ya. Sayurnya, Bu. Ya, itu sewa ya, misalkan sewanya, tempatnya, terus beli. Itu kan masuk, nanti akan masuk peralatan ya. Nah, tapi yang perlu kalian perhatikan, biaya tenaga kerja juga harus kalian hitung. Ya. Kalau kalian yang kalian yang punya usaha sendiri, kalian yang melayani sendiri, tenaga kalian pun harus dihitung. Ya. Ini ibaratnya untung kasarnya ini, 5.450. Ya. Oke, sampai sini? Jelas ya? Jadi kalian, tenaga kalian pun harus dihitung. Kalau kalian jualan jilbab juga kalian harus hitung tenaga kalian. Oh, saya ke Tanah Abang, oh naik apa nih? Naik Kopaja misalkan. Berapa ongkosnya? Atau kalau naik motor berapa bensinnya? Itu harus kalian hitung. Ya.
Terus juga kalau kita pengen ngambil barang milik dagangan kita, kita pun harus bayar, ya. Harus disiplin. Disiplin ternyata disiplin terhadap diri sendiri itu juga berkaitan dengan usaha ya. Jadi kalau mau, oh saya mau bikin Indomie telur walaupun itu usaha saya, ya masukin, ya masukin ke daftar penjualan, ya. Next. Nah, ini ada beda nama, beda harga. Pernah ngalamin nggak nih? Gado-gado 10.000. Kalau pakai namanya Japanese salad with peanut sauce 45.000. Ya. Sama. Kayak kita beli apa? Kopi. Ya. Beli kopi dong. Kalau kopi biasa di warung berapa? 3.000. Apa 5.000? 3.000. 3.000. 3.000. Coba kalau pakai black coffee. Lebih mahal. Mahal, Bu. Naik nggak? Lebih mahal soalnya namanya. Mahal. Iya, karena ngerti ini susah ya. Oke. Tergantung tempat yang dijual, Bu. Kenapa? Tergantung tempat yang menjualnya juga, Ya. di mana ber-AC tidak. Iya, tergantung tempat yang. Bu, Kenapa? seperti Kenapa? mall. Ya, kenapa Mbak? Kalau Iya, silakan. misalkan kita di mall kan lebih mahal juga daripada kopi yang di pinggir jalan. Iya, ternyata tempat juga mempengaruhi ya, tempat menjual. Oke. Next, kenapa sih harus bikin harga ganjil? Nah, ini contohnya. Karena secara psikologis pembeli itu senang ya. Beda angka depannya aja tuh udah bahagia sekali ya. 170. Iya, Bu. Apalagi kalau diskon ya. Iya. Apalagi kalau diskon. Oh, ada OVO nih. Ada apa? Kalau OVO biasanya cashback. Wah, udah seneng ya. Padahal kembaliannya juga nggak ada ya, Bu. Iya, kembaliannya nggak ada, tapi seneng aja. Secara psikologis. Bukan 2. Oke, kenapa sih harus bikin harga ganjil nih? Contohnya ya, misalnya harga 170.000, turun jadi 169.999, nggak efektif. Karena mayoritas pembeli masih melihat angka 1 di depannya. Ya. Beda dengan kalau misalkan 200.000, turunnya 198.999. Ya, lebih efektif. Coba kalau misalkan kalian nih bisa dapat gaji, berapa gajinya? 1 juta, kecil. Ya. Atau misalnya gini, oh sorry, itu berapa gajinya? 500.000, kecil. Bagaimana kalau mendengar berapa gajinya? 0,5 juta. Walaupun sama, tapi ketika mendengar kata juta dengan ribu, itu kan ini beda ya kan? Oh gede ya, gitu kan? 0,5 juta, padahal sama-sama 500.000 ya. Jadi pembeli akan fokus pada angka di depan dan cenderung mengabaikan angka terakhir ya dari sini. Terus yang perlu kalian perhatikan ketika pengelolaan keuangan, jadi kalian harus mengelola keuangan itu juga harus mempertimbangkan. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi ketika kita mengelola keuangan, jadi kita harus mempertimbangkan apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, dan kita pun harus mempersiapkan tabungan atau investasi. Ya. Nah, kalau kalian sebagai UMKM atau kalian sebagai penjual, kalian juga harus mempertimbangkan kalian menjualnya itu cash atau kredit. Ya. Kalau kredit, kalian pun harus mempertimbangkan apa? Kemungkinan tidak tertagih. Itu pun harus kalian persiapkan, harus kalian anggarkan. Ya, harus punya plan itu. Ya. Karena biasanya pembeli itu senang kalau yang berbau-bau, oh kredit nih, tempo nih. Nah,
senang ya. Jadi beda kalau kalian gini, ini dijualnya apa? Cash. Kalau cash biasanya oh cash nggak jadi po gitu. Senang itu biasanya ada daya tarik tersendiri ketika dengar kata tempo kredit ya. Oke ya. Jadi ketika kalian mengelola keuangan yang tidak boleh kalian lupa adalah kalian harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan, dan tabungan serta investasi. Oke? Ya, mulailah dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, kemudian mulailah sekarang juga. Oke, demikian yang bisa saya presentasikan. Mungkin tanya jawab bisa melalui chat room. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan presentasi yang disampaikan oleh Bu Triani. Mungkin dari apa yang telah disampaikan bisa yang ada yang ingin bertanya silakan bertanya. Untuk saat ini kita buka 3 sesi pertanyaan. 3 pertanyaan saja. Ayo, mana tahu sudah. Oke, ini Hanifah bertanya, bagaimana cara mengelola keuangan dalam berbisnis? Oke, baru satu ya. Coba. Saya langsung. Oh, mau langsung dijawab Putri? Boleh? Oke, silakan. Sampai kita tunggu pertanyaan lagi ya. Jadi ketika kalian, ya, oke. Jadi ketika kalian ingin bagaimana sih dalam mengelola keuangan dalam berbisnis ya? Tadi yang pertama itu pisahkan antara uang pribadi dan keuangan bisnis. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, lakukan pencatatan secara konsisten. Lakukan. Yang terjadi sekarang adalah banyak yang tidak melakukan pencatatan atau pencatatan berdasarkan ingatan. Entarlah ingat, kalau ingat, oh iya Bu itu beli, gitu, tapi nggak langsung dicatat. Ya, jangan lupa ketika berkaitan dengan keuangan ada bukti transaksi. Ya, baik itu pengeluaran ataupun masukan. Ya, jadi kita bisa tahu. Ya, untuk UMKM tidak perlulah yang kalau yang mikro yang terlalu apa ya, mungkin untuk bahas tentang neraca, apa itu laba rugi, apa itu mungkin puyeng ya untuk yang memang belum familiar. Tapi sekarang sebenarnya kalian bisa menggunakan aplikasi ya, aplikasi keuangan. Itu banyak di Play Store itu banyak. UMKM cari yang sesederhana yang kalian bisa lakukan ya. Intinya, ketika kalian mengelola keuangan itu harusnya kalian konsisten. Ya. Jadi untuk sementara itu lihat pergerakan keuangannya, ya. Terus kemudian ini kembali lagi hindari kredit mahal. Jadi kalau bisa dengan dimanfaatkan secara maksimal. Ya. Oke, semoga bisa menjawab Mbak Hanifah. Oke, untuk selanjutnya bisa kita coba tampung lagi 2 pertanyaan. Oh, belum ada, belum. Ini di ruang chatnya masih belum. Mungkin bisa langsung, bisa. Oke, siapa kira-kira? Oke. Mungkin saya tambahkan kembali. Ya. Segmen kalian mau
kemana nih? Harganya kemana nih? Harganya. Jadi jangan kalian segmentkan harga yang tinggi. Ya. Jadi kalian, kalau misalkan coba kalian lihat tukang gorengan, itu segmen memang bawah, tengah, bawah. Jadi mereka, tapi ya. Jadi terkadang kita ketika usaha jangan terlalu apa ya? Oh, saya maunya tinggi. Boleh tinggi, tapi lihat dulu. Kalau pergaulan kan ke sana ya, tapi bukannya tidak bisa, tapi bisa tapi agak sulit. Tapi kalau kalian memang kalau sekarang kan zamannya online itu ya. Kalian perlu sewa tempat, kalian tidak perlu apa namanya menyewa karyawan, bisa kalian lakukan sendiri, itu mungkin lebih efektif. Halo Putri, ini Mungkin ada ada lagi Mbak Nisa? Iya, ini ada pertanyaan Putri. Pertanyaannya, bagaimana menentukan harga jual? Ini pertanyaan dari Fris. Ya. Mungkin mau langsung Ya. dijawab. Tadi saya infokan. Nah, misal adalah 11.000. Dengan perincian misalkan kain pasmina 150 cm 8.500, label jahit 200, plastik kemasan 200, benang jahit 2.000. Nah, ini modalnya 11.000. Harga jualnya yang terjadi, misalkan jilbab berapa pasarannya? Ada yang 103, Bu. Ya, bisa juga harga jual misalkan 35.000. Dengan modal 11.000, untungnya 24.000 atau 218%. Ya. Itu kan harga jual. Harga jual itu juga kalian tidak bisa asal ya. Jual itu misalkan kalian bisa jauh dari pasaran. Kalau harga kalian dengan bahan yang sama, dengan model yang sama, tapi harga jual kalian di luar pasaran, ya lebih tinggi dari pasaran, itu juga sulit, ya. Itu juga laku ya, karena pas yang lebih, oh kok bahannya sama, ininya sama, kok ini. Hati-hati, ketika kalian berdagang atau berjualan atau UMKM ya, mulut ya. Dari informasi dari mulut ke mulut itu ajaib. Bisa meningkatkan penjualan kalian, tapi juga bisa menurunkan penjualan kalian. Memang perlu hati-hati, apalagi zaman sekarang globalisasi, teknologinya tinggi, ketika ada yang cuit satu udah ya, bar ya. Oke, jadi menentukan harga jual, jadi kalian juga tetap harus seperti ini. Sorry, sebentar. Jadi yang perlu kalian, nah di sini juga harus menentukan harga pokok produk. Jadi bahan bakunya tadi berapa, biaya tenaga kerja langsungnya berapa, kemudian biaya overhead pabriknya berapa. Nah ini juga harus kalian perhitung untuk menentukan harga. Oke, semoga bisa jawab. Nah, di sini ya. Di sini bisa tertera harga pokok. Menjawab. Oke, ada lagi Mbak Nisa?
Oke, apa masih ada pertanyaan? Dari Roy. Oke, maaf ya Bu Tria. Ini ada di chat Ini ya. sinyalnya agak jelek nih Bu, maaf ya. Ini nggak kelihatan ya. Ya, nggak apa-apa, hujan soalnya. Nah, Ini saya ini aja ya. ya langsung aja Backup Bu. ya. Saya nggak bisa baca, soalnya masih belum bisa baca. Iya, di sini Mas Roy Latif, ada tidak Bu jenis-jenis dana yang bisa diperoleh ketika kita membuka suatu usaha? Sebenarnya selain bank, kalau bank mungkin agak berat karena itu kan jaminan. Ya. Sebenarnya kalian bisa memanfaatkan financial teknologi, diantaranya pinjaman-pinjaman online. Pinjaman online pun itu juga kalian harus berhati-hati. Pinjaman online-nya itu harus yang sudah terdaftar di OJK. Ya. Karena yang terjadi sekarang adalah banyak pinjaman online yang nakal. Ya. Memang masuk OJK, tapi kalian juga harus hati-hati. Kalian harus lihat link di OJK-nya. Kadang-kadang di OJK, tapi sebenarnya sudah dikeluarkan oleh pihak OJK karena bermasalah. Ya, itu bisa kalian meminjam pinjaman online seperti itu. Tapi yang patut diwaspadai, pinjaman online itu agak saya ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Karena sekali kalian tidak mangkir dari pembayaran, biasanya yang terjadi itu banyak yang entah kontak yang ada di handphone kamu tulisannya kalian suruh bayar hutang suruh bayar hutang, bla 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 bla. Nah, jadi kan secara psikologis kita terganggu ya, yang meminjam merasa terganggu. Oke, semoga bisa menjawab Mas Roy-nya. Mungkin sudah belum Mbak Nisa? Bagaimana? Apa cukup ya Putri? Atau dilanjut? Kemungkinan Iya, oke. udah cukup ya. Kita juga udah batas waktu juga. Mungkin kita lanjut ke presentasi selanjutnya dari Putri. Kita persilakan dulu untuk ditutup. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga yang saya sampaikan bisa ke wawasan adik-adik semua. Ya, semoga bisa menjadi entrepreneur handal ya, ke depannya. Cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang materi kedua akan dipresentasikan oleh Bu Yulis Diana. Mungkin kepada Bu Yulis dipersilakan waktu dan tempatnya untuk mempresentasikan materinya. Oke, makasih Mbak Nisa. Iya Bu Nisa, cuman ini saya nggak bisa buka ini ya, screen sharingnya ya. Mungkin harus minta izin. Tolong lagi sama Putri, bisa Putri, karena saya sendiri sinyalnya jelek banget Bu. Dari tadi saya on off. Maaf banget. Kirimin ke Putri aja ya? Iya, mungkin bisa ke Putri. Maaf, barusan ini kalau nggak bisa. Atau mungkin bisa sama Bu Vero atau sama siapa?
Sebentar ya Bu Yulis. Iya, udah aku share. Sebentar. Sudah terlihat, Bu Yulis? Oke, udah terlihat. Ada satu file lagi, sebentar saya share juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit telat, ada masalah teknis. Oke, tadi materi pertama kita belajar tentang bagaimana sih memwirausaha dan bagaimana melakukan wirausaha. Nah, kalau di materi yang kedua, kita akan saya ingin memberikan sedikit inspirasi gitu ya buat teman-teman semua. Kira-kira usaha apa sih yang bisa kita idekan untuk memulai wirausaha? Ini ide kreatif yang ingin saya kan nih ke teman-teman semua itu adalah sabun natural handmade. Oke, next slide. Yang dimaksud dengan sabun itu apa sih? Sebenarnya sabun itu yang natural, yang secara mendasar itu adalah soap. Jadi soap itu adalah merupakan campuran dari asam lemak dan alkali dengan proses saponifikasi sehingga menghasilkan garam dan gliserin yang berfungsi untuk melembabkan kulit. Nah ini jika dirumuskan dalam rumus kimia ya, itu merupakan Nah, asal-usul sabun ini dari mana gitu ya, soap ini. Soap ini sebenarnya sudah tua banget dari zaman Romawi kuno. Dari zaman Romawi kuno, yaitu tepatnya di Gunung Sapo. Dan itu suatu kebetulan, karena di salah satu lokasi di Gunung Sapo, itu banyak hewan-hewan yang dikorbankan, di mana ketika musim hujan, lemak-lemak campuran lemak hewani itu bercampur dengan abu kayu yang dibawa berubah menjadi lilin dan dibawa di sepanjang Sungai Tiber. Disitulah banyak perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang membersihkan baju, dan ternyata lilin ini tadi membersihkan baju yang kotor yang dicuci. Jadi ini kebetulan. Karena itu membuat sabun inilah dari sana. Next. Mengapa harus sabun organik? Ini manfaat. Pertama, ramah kesehatan dan lingkungan, bahan-bahannya alami. Kemudian tidak mengandung unsur kimia berbahaya. Kemudian limbah, busa sabun mudah diurai oleh
oleh alam atau oleh tanah. Kalau kita selama ini mengenal sabun itu sebenarnya sabun yang kita pakai sehari-hari itu bukan soap, ya bukan soap base, tapi adalah deterjen, di mana deterjen ini adalah mengandung unsur kimiawi berbahaya yang tidak ramah pada lingkungan dan susah diurai oleh tanah. Kemudian salah satu ide bisnis milenial. Jadi sebenarnya kita mencoba untuk kembali ke back tradition, karena kembali ke tradisi, maka ini menjadi peluang baru bagi bisnis di mana perkembangan iptek itu sangat mensupport oleh banyak atau di mana aja, banyak sekali ide-ide kreatif yang seperti ini yang berbasis, utamanya berbasis lingkungan, itu banyak berkembang. Salah satunya adalah sabun hijau. Jadi hanya berpikir tentang profit ekonomi, tetapi bagaimana bisnis ini juga harus mempertimbangkan masalah biaya lingkungan dan sosial. Jadi sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan biaya produksi, tetapi juga kerusakan alam itu juga merupakan bagian biaya yang harus ditanggung oleh banyak orang, yaitu oleh lingkungan dan manusia. Nah, itu harus menjadi pertimbangan penting yang harus kita pikirkan ketika kita mulai berbisnis. Oke, next. Pengenalan jenis sabun. Dilihat dari bentuknya yang sudah kita ketahui selama ini, ada sabun cair, ada sabun padat, ada krim sabun. Kemudian ada 3 metode pembuatan sabun, yaitu hot process, metode cold process, dan hot and cold. Nanti yang akan diperkenalkan dalam materi sore ini adalah metode cold process, yaitu tanpa pemanasan. Oke, next. Bahan dasar sabun. Bahan dasar sabun sebenarnya hanya ada 2. Ada asam lemak, yaitu bisa dari minyak nabati atau hewani, dan alkali, yaitu dari NaOH atau KOH. Minyak yang biasa digunakan untuk pembuatan sabun itu ada beberapa, ada hard oil dan ada contoh hard oil itu misalnya coconut oil, VCO atau palm oil. Ini yang apa itu namanya, yang biasa kita temui di dapur di rumah. Jadi kalau kita masak setiap hari itu kita umumnya menggunakan minyak sawit atau palm oil. Ada beberapa yang menggunakan coconut oil yang harganya mungkin sedikit lebih mahal dari palm oil, karena palm oil sendiri produksinya sangat massal dibandingkan dengan minyak kelapa. Ada VCO, minyak kelapa murni, ini yang harganya lebih mahal ya, karena kualitas bahannya juga lebih bagus. Ada penggunaan minyak castor, bermacam-macam minyak ya, ada sunflower oil dan juga ada olive oil. Oke, next. Bahan tambahan sabun. Itu nah, di bahan dasar tadi itu sebenarnya bahan dasarnya sabun, yaitu percampuran antara asam lemak dan garam. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya tadi selain melembabkan, pastinya adalah untuk membersihkan. Tapi ada bahan tambahan yang bisa ditambahkan pada sabun organik, yaitu salah satunya adalah pewarna. Pewarna ini tentunya akan akan memberikan tampilan yang menarik pada sabun, dan karena kita membuatnya handmade dan kemudian kita orientasinya untuk organik, untuk kesehatan dan ramah lingkungan, pasti kita di sini perlu untuk menggunakan pewarna alami, bisa dari tumbuhan, dari mineral maupun sintetis. Tapi kalau sintetis tidak disarankan ya. Jadi pewarna alami itu bisa dari tumbuhan, misalnya dari kunyit atau dari karkol. Itu adalah arang ya, arang. Gunakan adalah arang bambu yang sekarang banyak juga produk kita temui di supermarket itu juga menggunakan bahan karkol.
yaitu kalau kita tahu ada pasta gigi Charcoal yang punyanya Pepsodent, atau macam-macam ada saya cuci piring itu juga menggunakan Charcoal. Jadi ini juga memberikan tapi kalau di-combine dengan warna lain. Nah, pewangi ini bisa essential oil atau minyak atsiri. Di essential oil ini tidak hanya sebagai pewangi, tapi essential oil itu memiliki banyak kandungan, dan manfaat dari kandungan essential oil itu bermacam-macam. Jadi misalnya ada yang namanya rose oil, itu sangat bagus untuk untuk kulit. Jadi dia sangat mudah untuk melepaskan kotoran, kemudian menghaluskan kulit. Biasanya kan sekarang ini yang lagi booming, yang lagi viral itu tentang rose oil ya, rose oil, atau kalau kita biasa umum kita dengar itu air mawar yang biasa kita campurkan untuk mungkin masker wajah. Jadi essential oil ini banyak sekali manfaatnya untuk kulit. Selain mawar mungkin bisa ada banyak minyak, misalnya seperti essential oil dari mint, dari peppermint, itu juga sangat bagus untuk kulit. Jadi kalau kita memiliki masalah kulit, kita mudah teriritasi atau memiliki masalah gatal-gatal, itu sangat terbantu dengan penggunaan essential peppermint. Jadi nanti penggunaan bahan-bahan sangat membantu kita untuk melakukan tadi kalau Bu Yulis, ada masalah? Oke, sepertinya dari narasumber kita ada gangguan. Bagaimana Bu? Apa kita tunggu dulu atau bagaimana? Tunggu dulu ya, Mbak. Tunggu dulu, Bu Nisa. Ya, kita tunggu dulu ya. Mungkin kalau kita sambil nunggu, sambil lihat video yang di-share sama Bu Yulis mungkin ya, Putri? Oke, bisa. Sebentar ya.
Sebentar. Saya share screen dulu. Setelah Bu Yulis tadi Saya kembali. Sudah kembali sebentar. Ya, karena kan hujan, jadi saya pakai apa namanya, pakai tethering handphone, cuman kayaknya terputus nih. Langsung ke slide terakhir aja. ke slide atau videonya, Bu? Ke slide ini ya. Oke. Ke slide yang bahan. Jadi biar nggak terputus aja nanti. Kembali lagi ke sini ya. Jadi penggunaan bahan ini pasti akan mempengaruhi jenis sabun yang akan kita buat. Dari sini kita mungkin bisa melakukan segmentasi pasar, bisa berdasarkan usia. Misalnya untuk ibu yang ingin apa itu namanya anti aging, itu ada bahan-bahan apa sih yang bisa kita gunakan untuk membuat sabun yang seperti itu. Kemudian pewangi apa yang bagus, ya. Terus kemudian eksfoliat atau jadi kita ingin memberikan pada sabun. Jadi kayak bubuk kopi misalnya itu sangat bagus untuk menghilangkan stretch mark. Para ibu, para remaja ini nih penggunaan scrub dengan bubuk kopi. Sekarang juga lagi booming sabun kopi. Oke, selanjutnya. Jadi itu tadi ya, ada banyak macam-macam sabun homemade, ada macam-macam. Di ini bikin apa itu terserah, menentukan segmennya kita mau apa, mau bikin apa. Oke, next. Alat dan perlengkapannya sangat mudah semua ya untuk mixer kue biasa. Ada spatula, gelas takar, timbangan digital dan termometer. Nah, untuk termometer ini sangat penting karena kita bahan-bahan ya, mencampurkan bahan-bahan yang bahan-bahannya mempunyai sifat-sifat khusus gitu ya. Jadi kita harus pas untuk menghasilkan glycerin, harus pas pada beberapa kita harus melakukan. Kemudian wadah plastik, wadah air tahan panas, wadah stainless dan cetakan tahan panas. Oke, next. Pembuatan sabun, resep dasarnya yang penting ini mungkin nanti materinya bisa di-share ya. Bahan dasar nggak mungkin detail saya bicara kita di sesi tanya jawab. Jadi yang terpenting dalam pembuatan sabun itu adalah masalah komposisi bahan. Jadi bagaimana komposisi bahan antara minyak, kemudian apa namanya air lie atau apa itu namanya air menggunakan yang namanya NaOH, yaitu yang biasa disebut dengan soda api. Ini memiliki zat yang bisa meletup gitu ya, bisa meletup. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai keliru. Pertama kita kemudian baru memasukkan NaOH-nya. Jadi nggak boleh NaOH untuk menghindari apa itu namanya letupan NaOH, dan NaOH kalau bercampur air itu panas, maka kita harus hati-hati. Kemudian setelah NaOH dulu yang bagus untuk pembuatan
Airly itu adalah 35%. Baru kita akan mencampur dengan minyak. Kita di sini menggunakan 3 bahan minyak. Itu ada minyak palm, ada coconut oil, dan oil. Jadi untuk olive oilnya itu 80% dari keseluruhan bahan. Nah, kita campur sampai dalam posisi trace. Yang dimaksud dengan posisi trace itu seperti apa? Yang dimaksud dengan posisi trace itu adalah ketika kalau kita bikin kue itu, jadi kita angkat whiskernya, kita aduk dengan whisker, terus kemudian kita angkat whiskernya, itu akan menimbulkan, itu yang dinamakan posisi trace. Jadi ketika dalam posisi trace, kita baru bisa memasukkan bahan-bahan tambahan. Misalnya bahan pewarna, essential oil, baru bisa kita campur. Nah, untuk pembelian bahan tambahan itu sesuai kita ingin berikan manfaat apa pada. Oke, mungkin bisa Sebentar ya. Ya. Sebentar, Mbak. Terlihat nggak, Mbak? Kenapa? Belum ya? Sebentar. Saya nggak bisa buka videonya nih. Nah, ini. Udah. Ya, dari ulang. Suaranya nggak ada ya? Kenapa? Suaranya nggak ada. Sorry. Kalau offline harusnya bisa langsung praktek bareng ya. Nah, ini percampuran antara air dengan NaOH. Jadi nggak boleh kebalik. Dihitung suhunya dulu. Ya. Nah, pakai hand mixer seperti ini bisa, atau mixer yang biasa dipakai mixer tangan rumahan juga bisa. Oke, mungkin udah. Nah, nih.
Kalau nggak punya alat juga menggunakan menggunakan pisau biasa bisa ya. Mungkin bisa kan, Mbak Tri? Oke. Jadi itu tadi video pembuatan sabunnya. Sebenarnya kalau kita bisa ketemu offline, kita bisa praktikkan bersama-sama. Untuk alat dan bahannya itu relatif mudah. Bisa kita gunakan yang ada di rumah ya. Apalagi untuk pertama mencoba, kita bisa memanfaatkan apa aja yang ada di rumah. Untuk pemotongnya juga kita bisa menggunakan pisau, atau kita bisa menggunakan cetakan yang sudah cetakan yang seperti cetakan puding. Itu ada bentuknya macam-macam, ada bentuk bunga, ada bentuk kotak-kotak. Mungkin tidak lagi perlu pemotong. So, mungkin sampai di sini dulu, kita sambung aja dengan sesi tanya jawab. Silakan. Ini banyak yang bertanya nih Bu Yulis. Ini yang pertama ada Hanifah. Apakah sabun organik sudah mendunia? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membedakan sabun organik yang asli dengan yang palsu? Oh, oke. Yang palsu maksudnya gimana ya? mungkin kita coba tanya sama Bu Yulis. Oke. Apakah sabun organik sudah mendunia? Sebenarnya kalau dilihat dari sejarahnya, bahkan penemuan sabun ini dulu ya, zaman kuno zaman Romawi kuno gitu ya. Dan kalau pastinya sampai ke Indonesia, itu tentunya sudah membuktikan bahwa sabun organik itu mendunia. Sebenarnya ya awalnya secara tradisi semuanya ya kembali ke alam ya, organik. Cuman kan kemudian proses industrialisasi yang kemudian menyebabkan sabun itu tidak lagi menggunakan menggunakan bahan-bahan atau teknik-teknik pembuatan sabun yang baru. Jadi sebenarnya ide sabun organik ini adalah kembali ke tradisi. Kalau kita coba browsing, kita coba lihat di internet ya, di Instagram. Kalau yang biasa saya akses di Instagram, itu banyak sekali home industri dari banyak dunia itu yang sudah memproduksi sabun organik. Jadi home industry. Jadi memang segmennya, skalanya kecil, bukan besar. Makanya ini cocok banget untuk memulai bisnis dalam kewirausahaan mandiri yang kenapa kok kita berpikirnya nggak bisa skala yang besar, produksi massal gitu ya. Karena penggunaan bahannya saja itu adalah bahan-bahan yang memang ramah lingkungan, dan sifat sabun organik dengan sabun yang bisa kita dunia atau tidak, ya mendunia gitu. Banyak sekali, kita bisa searching, browsing di internet, di Instagram, bahkan saya juga belajar dari sana gitu. Itu pertanyaan pertama, mudah-mudahan terjawab. Oke, gimana Mbak Nisa? Itu kira-kira jawabannya. Sebenarnya pun organik itu udah dari dulu ya Bu ya. Malah ibaratnya karena untuk memenuhi pasaran aja, ibaratnya beralih dari yang organik ke secara pembuatan organik. Karena juga dari produk-produk organik semuanya ya agak sedikit kurang memungkinkan ya untuk ya itu kira-kira jawabannya untuk Hanifah. Yang kedua ini banyak nih yang bertanya, kayaknya sangat antusias Bu. Nambah lagi. Ada 5 loh Bu. Oke, yang kedua, bagaimana cara membedakan sabun organik dengan yang asli dan yang palsu? Nah, ini maksudnya ya Bu ya. Nah, itu kita juga yang palsunya gimana? Ini agak sedikit dipertanyakan organik tapi palsu.
Berarti bukan Kan organik. suka dijual. Langsung dijual. Iya, kalau lewat online, gimana cara ngebedainnya? Cara membedainnya gimana ya? Kalau selama ini yang pernah saya beli itu memang dari teman-teman apa namanya, wirausaha, kita sama-sama tahu gitu, yang memang prosesnya itu kita tahu, bahannya kita juga open gitu ya, di open bahannya pakai apa, misalnya essential oilnya menggunakan merek apa sih gitu. Biasanya ada komunitas ya, ada komunitas pegiat organik, nggak hanya sabun ya, ada banyak yang apa tuh namanya isu tentang organik. Ini sabun salah satunya. Yang biasa dibahas itu tentang penggunaan essential oil. Essential oil itu memang essential oil itu memang manfaatnya banyak, dan sekarang itu orang mulai mengenali tentang essential oil. Manfaatnya banyak banget. Tapi pas itu juga ada banyak essential oil yang tidak alami gitu ya, tidak alami. Nah, ini kita yang harus pintar kenal mana sih essential oil yang bagus, essential oil yang enggak gitu ya. Tapi yang ciri-ciri umumnya itu pasti berbeda. Pokoknya penampakannya beda. Tapi kalau saya ditanya secara mendetail, yang asli sama yang palsu itu yang seperti apa gitu ya. Terus mengenali dulu bahannya, seperti ya parameter yang paling bisa digunakan ya untuk melihat mana yang organik atau yang palsu. Kayaknya lebih ke kita harus mengenali bahan deh. Jadi kalau kita beli ini tips saya ya, kalau kita beli di online, kita bisa langsung tanyakan aja ke pembeli. Kita biasanya kan pembeli akan menjawab. Nah, kita harus pinter-pinter nih memilah. Kita juga harus banyak-banyak belajar. Ini benar organik nggak sih? Mungkin itu aja ya. Saya hanya bisa memberikan tips aja karena pengalaman penggunaan sabun organik juga masih sedikit. Mungkin gitu ya, maaf ya Aulia ya, mungkin tipsnya aja. Gimana Mbak Nisa, mau nambahin nggak? Juga saya mau nambahin. Nah, kalau misalnya mau yang resmi, ya mungkin di tes lab ya Ibu ya. Itu taunya. Tapi kan kita juga terbatas kan. Terbatas nanti kalau misalnya mau coba cek, yang paling jelas itu adalah kode BPOM-nya kali ya Bu ya. Karena kan kalau dikonsumsi masyarakat dia kan harus ada izin BPOM. Iya benar. Nah, atau UMUI. Kalau misalnya kan kebanyakan juga masih ranah home industry ya Bu ya. Bener nggak sih Bu, kalau misalnya organik itu masih banyak yang home industry? Iya, home industry. Mungkin benar, juga industry. dari label. Iya benar. Karena dari label. Benar, masih home industry. Iya, rata-rata masih home industry. Mungkin dilihat nomor izin home industry-nya. Ya, karena kan yang palsu kecenderungan nggak ada izin karena mereka melakukan sesuatu yang ilegal cenderung gitu ya. Kemudian kalau mungkin yang paling level yang paling rendahnya mungkin bisa dilihat juga dirasakan gitu kan. Dari kan Bu Yuli sudah jelasin tuh ini dibuatnya dari minyak sawit ya, minyak sawit ataupun tadi juga ada minyak kelapa ya Bu ya. Sama essential oil, ya mungkin kita bisa rasakan cenderungan kalau misalnya minyak olive oil, iya. Minyak di dalam kulit kita itu kan cenderung lembab, lebih lebih cenderung lembab ya Bu ya, pasti lebih lembab. Iya benar, melembabkan. Karena kalau misalnya terbuat dari minyak cenderungannya lembab. Kalau misalnya dia cenderung agak membuat kita agak kering, kesat, nah berarti kan itu ada cenderung zat-zat kimia yang biasa digunakan dalam sabun gitu. Itu sih tambahan saya ya Bu ya. Iya.
Iya, bahkan ada tuh sabun organik itu untuk menjamin keasliannya. Itu mereka ada barcode-nya. Jadi orang bisa cek itu organik atau enggak berdasarkan barcode. Iya, jadi langsung cek langsung gitu. Nah, ini Oke, itu mungkin ya. Budi saya menjawab Mbak Aulia. Iya, Putri ya. ini dari Mbak Aulia ya. Ini selanjutnya Bu ada Roy Ratif bertanya, Bu, untuk membuat usaha sabun organik, bukankah itu terlalu rumit untuk dibilang usaha dasar? Karena harus melalui uji coba dari bahan-bahan yang akan dicampur dan harus diuji coba agar sabun tersebut cocok di kulit dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Wow, lumayan pertanyaannya yang panjang tapi nggak ada titik koma. Oke, silakan Bu Yulis. Oke, saya coba ini ya, saya coba jawab ya. Ya, kalau kita mau memulai usaha ya pasti harus seperti yang tadi Bu Nisa bilang ya, harus ada izin usaha, terus ada izin dari BP POM ya. Itu kan barang yang akan kita produksi pasti harus diuji dulu, harus diuji dulu ya kan Bu Nisa ya? Iya. Harus diuji coba dulu. Harus pasti. Kenapa harus ada izin? Tujuannya itu tadi untuk melakukan uji coba. Apakah sabun ini layak untuk diproduksi, layak untuk dijual dan tidak membahayakan. Nah, itu memang harus melewati tahapan ini kalau kita mau memproduksi sesuatu. Ya, nggak hanya sabun, yang lainnya juga pasti seperti itu. Ya, ibaratnya ini Bu Yulis sudah buka mata nih. Halo? Ya. Halo, gimana Bu Nisa? Ya, ibaratnya ini Bu Yulis sudah membuka mata kita. Ini ada loh usaha yang ini kesempatan banget nih buat kita. Ibaratnya yang makanan udah organik, ini ada sabun loh yang organik yang masih banyak peluangnya ya Bu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga harus mengikuti izin-izin yang berlaku gitu. Mungkin seperti itu Roy Ratif. Mudah-mudahan bisa untuk memulai ya. Emang harus belajar banyak, Mungkin dari kayak kita belajar bikin gitu ya. Kita memang harus banyak belajar untuk benar-benar memahami bagaimana sih bahan itu, apa manfaatnya, bagaimana itu bisa kita gunakan, nggak hanya bagus dilihat tapi memberikan manfaat dan tidak membahayakan. Itu harus kita pelajari dengan benar. Emang itu sih, nggak hanya bikin sabun. Iya. Oke, mungkin Rob bisa menjawab ya. Iya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini Friska ini keren banget ya. Tadi waktu di Putri dia juga bertanya, sekarang juga tanya nih. Bertanya, Bu, bagaimana menentukan harga jual sabun organik? Aduh, tadi juga harga jual nih sabun organik, Bu. Kalau menentukan harga jual, mungkin patokannya seperti di paparan materi pertama ya. Pertama memang tentang biaya produksi. Biaya produksi itu apa aja sih? Kita mungkin harus mempelajari juga. Ini masalah teknis menghitung ya. Jadi kita harus tahu klasifikasi biaya nih. Ada biaya bahan baku. Nah, kita menggunakan bahan baku apa aja gitu ya. Kita menggunakan bahan baku apa aja itu nanti kita akan kita hitung. Kemudian berapa sih tenaga kerja langsung yang sudah dikeluarkan untuk membuat sabun itu. Terus kemudian ini yang perlu dipelajari juga mengenai biaya overhead. Nah, biaya overhead ini ada banyak nih, ada banyak. Kita harus memahami yang masuk biaya overhead ini apa aja. Seperti bahan baku tidak langsung, kita harus memasuk bahan baku yang masuk kategori bahan baku tidak langsung itu apa ya? Misalnya kemasan mungkin itu kan juga ya. Kemasan bisa masuk ke dalam kategori langsungnya apa? Oh, misalnya
bagian pengepakan itu bisa masuk ke overhead. Kemudian penggunaan peralatan. Nah, penggunaan peralatan, kalau kita menggunakan peralatan, pasti peralatan itu kan punya punya umur. Jadi itu kita harus perhitungkan di sebagai biaya overhead. Terus apalagi ya? Sepertinya kalau membuat sabun itu tadi, jadi bahan-bahan dasarnya apa aja. Tadi kan ada tuh di slide bahan-bahan dasarnya apa. Itu masuk bahan baku utama, terus kemudian tenaga kerja langsung, berarti yang membuat. Kalau kita yang membuat, berarti kita harus mempertimbangkan berapa sih biaya yang harus kita keluarkan ketika kita membuat sabun itu. Kemudian overhead itu tadi. Jadi ada bahan-bahan pendukung, terus kemudian ada tenaga kerja pendukung, misalnya bagian pengemasan gitu, terus penggunaan penggunaan peralatan itu kita perhitungkan, terus penggunaan listrik ya, kalau kita menggunakan hand mixer, kita mengeluarkan listrik, maka kita harus hitung. Nah, kita bisa menghitung, misalnya kita sekali produksi kita membuat misalnya sekali produksi kita taruhlah membuat 20 piece sabun gitu ya. Nah, itu kita hitung nanti, baru kita tentukan. Jadi semua kategori-kategori biaya itu kita masukkan, kita hitung total berapa, kemudian baru kita hitung per unitnya berapa. Nanti kita jualnya berapa gitu. Jadi misalnya kita menentukan 25% atau 50% dari biaya produksi, baru nanti keluar harga jual sabunnya berapa. Jadi mungkin bisa dipelajari itu dari materi yang disampaikan sama Bu Tri tadi. Mungkin itu, Nisa. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Priska ya. Oke, ini masih ada 2 pertanyaan. Kita lanjut aja atau bagaimana Bu? Kita cut? Halo. Halo. Boleh. Maaf ya Bu ya, ini saya menghilang sejenak. Halo. Ini menggunakan alkali NaOH dan KOH sebenarnya hampir sama NaOH. Sinyalnya hilang, Bu. Mungkin bisa di backup uji. Oke, tentang bagaimana mengelola keuangan, semoga jadi bahan buat kalian nanti ke depannya bagaimana kalau bisa gitu ya, bagaimana mengelola keuangan yang baik, lalu ada ide bisa juga menarik, yaitu membuat sabun organik. Itu celah pasarnya masih lumayan bagus untuk digeluti gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Boleh live ya.